Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wifakur Rahman Abdissalam dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nomor induk mahasiswa 52014211052. Pada kali ini saya akan melakukan pembelajaran pada materi baja dan paduannya. Pengertian baja dan paduannya. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%, berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras. Unsur paduan lain yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan, manganese, krom, kromium, vanadium, dan nikel. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan hardness dan kekuatan tariknya, tensile strength. Namun di sisi lain membuatnya menjadi getas, brittle, serta menurunkan keuletannya, ductility. Pengaruh utama dari kandungan karbon dalam baja adalah pada kekuatan, kekerasan, dan sifat mudah dibentuk. Kandungan karbon yang besar dalam baja mengakibatkan meningkatnya kekerasan, tetapi baja tersebut akan rapuh dan tidak mudah dibentuk. Oleh Davis tahun 1982. Proses produksi baja. Pembuatan besi kasar. Biji besi dari tambang biasanya mencampurkan dengan pasir, tanah liat, dan batu-batuan dan bongkahan yang tidak sama besar. Untuk kelancaran proses pengolahan biji besi, bongkah-bongkah tersebut dipecahkan dengan mesin pemecah. Kemudian disortir antara biji besi dan batu-batuan ikutan dengan tromol magnet. Pekerjaan selanjutnya adalah mencuci biji besi tersebut dan mengelompokkan menurut besarnya. Biji-biji besi halus dan butir-butir yang kecil diaglomer di dalam dapur sinter atau roll hingga berupa bola-bola yang dapat dipakai kembali sebagai isi dapur. Setelah biji besi itu dipanggang dalam dapur panggang agar kering dan unsur-unsur yang mudah menjadi gas keluar dari biji, kemudian dibawa ke dapur tinggi diolah menjadi besi kasar. Dapur tinggi mempunyai bentuk dua buah kerucut yang berdiri satu di atas, yang lain pada alasnya. Pada bagian atas adalah tungkunya yang melebar ke bawah, hingga muatnya dengan mudah meluncur ke bawah dan tidak terjadi kemacetan. Bagian bawah melebar ke atas dengan maksud agar muatannya tetap berada di bagian ini. Dapur tinggi dibuat dari susunan batu api yang diberi selubung baja pelat untuk memperkokoh konstruksinya. Dapur diisi dari atas dengan alat pengisi, berturut-turut dimasukkan kokas, bahan tambahan batu kapur, dan biji besi. Kokas adalah arang batu bara, yaitu batu bara yang sudah didestilasikan secara kering dan mengandung belerang yang sangat rendah sekali. Kokas berfungsi sebagai bahan bakarnya dan menumbuhkan zat asam yang banyak sebagai pengembus. Agar proses dapat berjalan dengan cepat, udara pengembus itu perlu dipanaskan terlebih dahulu di dapur pemanas udara. Proses dalam dapur tinggi. Prinsip dari proses dapur tinggi adalah prinsip reduksi. Pada proses ini, zat karbon monoksida menyerap zat asam dari ikatan-ikatan besi. Zat asam pada suhu tinggi. Pada pembakaran suhu tinggi,
18.000 Celcius dengan udara panas, maka dihasilkan suhu yang dapat menyelenggarakan reduksi tersebut. Agar tidak terjadi pembuntuan karena proses berlangsung, maka diberi batu kapur sebagai bahan tambahan. Bahan tambahan bersifat asam apabila biji besinya mempunyai sifat basah. Dan sebaliknya, bahan tambahan diberikan yang bersifat basah apabila biji besi bersifat asam. Gas yang terbentuk dalam dapur tinggi. Selanjutnya dialirkan keluar melalui bagian atas dan ke dalam pemanas udara. Terak yang menetes ke bawah melindungi besi kasar dari oksida oleh udara panas yang dimasukkan. Terak ini kemudian dipisahkan. Proses reduksi di dalam dapur tinggi tersebut berlangsung sebagai berikut. Zat arang dari kokas terbakar menurut reaksi. Sel karbon ditambah dioksida sama dengan karbon dioksida. Sebagian dari karbon dioksida bersama dengan zat arang membentuk zat yang berada di tempat yang lebih atas, yaitu gas karbon dioksida ditambah karbon sama dengan dikarbon oksida. Di bagian atas dapur tinggi pada suhu 3.000 sampai 8.000 Celcius. Oksid besi yang lebih tinggi diubah menjadi oksid yang lebih rendah oleh reduksi. Tidak langsung dengan karbon tersebut menurut prinsip ferro, 2 ferro, 3 oksida ditambah karbon oksida, ferro, di ferro, oksigen ditambah karbon dioksida. Pada waktu proses berlangsung, muatan turun ke bawah dan terjadi reduksi tidak langsung menurut prinsip FO ditambah CO, FO ditambah CO2. Reduksi ini disebut tidak langsung karena bukan zat arang murni yang mereduksi, melainkan persenyawaan zat arang dengan oksigen. Sedangkan reduksi langsung terjadi pada bagian yang terpanas dari dapur, yaitu langsung di atas pipa penghembus. Reduksi ini berlangsung sebagai berikut. Barium oksida ditambah karbon. Barium sama dengan ferrum ditambah karbon oksigen. Karbon oksigen yang terbentuk inilah yang naik ke atas untuk mengadakan reduksi tidak langsung tadi. Pembuatan zat dari besi kasar. Mula-mula dapur tinggi memiliki komponen biji besi, batu kapur, kokas, serta udara, dan diolah melalui konventor dan dapur semen Martin yang menghasilkan baja yang akan diolah lagi menjadi tuangan atau batang baja, bisa menjadi dapur listrik yang nantinya akan bisa diproses ditempa atau digiling, dan dari batang baja bisa ditempa lalu ditempa berat dan dicetak. Ada pula digiling melalui proses konstruksi pipa dan pelat. Jenis baja karbon. Baja karbon disebut juga plain carbon steel, mengandung terutama unsur karbon yang sedikit silikon, belerang, dan fosfor. Baja karbon adalah baja yang mengandung unsur karbon di dalam ferro atau besi, yakni dalam bentuk karbid besi ferrokarbon, sehingga disebut baja karbon. Kandungan karbon dalam besi akan sangat menentukan kekerasan suatu baja karbon. Semakin banyak unsur karbon, maka semakin keras suatu baja karbon. Sampai akhirnya batas kandungan untuk besi tuang yaitu di atas 1,5% karbon. Baja paduan. Baja paduan adalah baja yang mengandung paduan satu atau lebih unsur campuran yang ditambahkan untuk mendapatkan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh baja karbon atau besi tuang. Unsur yang biasanya ditambahkan pada baja paduan antara lain karbon,
kromium, nikel, molybdenum, tembaga, vanadium, dan mangan. Unsur-unsur tersebut yang ditambahkan pada baja adalah untuk menambah kemampuan baja untuk dikeraskan, meningkatkan keuletan, meningkatkan ketahanan terhadap aus, dan meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Unsur batuan dalam baja ada karbon yang dapat meningkatkan kekuatan kekerasan, tetapi jika berlebih akan menurunkan ketangguhan. Ada unsur mangan yang bisa menaikkan kuat tarik tanpa mengurangi atau sedikit mengurangi renggangan. Sehingga baja dengan penambahan mangan memiliki sifat kuat dan ulet. Silikon. Silikon dapat meningkatkan kekuatan kekerasan kenyalan, ketahanan aus, dan ketahanan terhadap panas dan karat. Unsur silikon dapat menyebabkan sementit tidak stabil sehingga memisahkan dalam bentuk grafit. Unsur nikel mempunyai pengaruh yang sama seperti mangan, memperbaiki kekuatan tarik dan menaikkan sifat ulet, tahan panas. Jika pada baja paduan terdapat unsur nikel di sekitar 25%, maka baja dapat tahan terhadap korosi. Unsur nikel bertindak sebagai tahan karat korosi disebabkan nikel bertindak secara lapisan penghalang yang melindungi permukaan baja. Unsur kromium. Sifat dari kromium adalah menurunkan laju pendinginan kritis. Penambahan kromium pada baja menghasilkan struktur yang lebih halus dan membuat sifat baja dikeraskan lebih baik karena kromium. Dan karbon dapat membentuk karbida. Kromium dapat menambah kekuatan tarik dan keplastikan, serta berguna juga dalam membentuk lapisan pasif untuk melindungi baja dari korosi serta tahan terhadap suhu tinggi. Diagram kesetimbangan baja Fe3 karbon adalah alat penting untuk memahami struktur mikro dan sifat-sifat baja karbon, suatu jenis logam paduan besi dan karbon. Fungsi diagram fasa ferro-3 menampilkan hubungan antara temperatur dan kandungan karbon selama pemanasan lambat. Tidak seperti struktur logam murni yang hanya dipengaruhi oleh suhu, sedangkan struktur paduan dipengaruhi oleh suhu dan komposisi. Pada kesetimbangan, struktur paduan ini dapat digambarkan dalam suatu diagram yang disebut diagram fasa, diagram kesetimbangan dengan parameter suhu versus komposisi atau fraksi mol. Penggunaan baja pada ini ada bermacam-macam, yaitu baja karbon tegangan rendah pada karbit besi, yaitu dapat dipres, dicetak dingin, di tempat dan dapat dilas. Penggunaannya adalah baut-baut atau mur, produk pelat, bahan kendaraan, paku, kawat las atau rod, atau bahan konstruksi, dan lain-lain. Baja karbon tegangan normal low carbon steel, sifat yang mudah dilas, relatif kuat, dapat dipanaskan tapi sulit dibentuk. Penggunaannya adalah pelat-pelat kapal, batang-batang penggerak, roda gigi, profil siku, kanal strip, dan konstruksi bangunan. Baja dengan kadar karbon sedang penggunaannya ialah baja yang lebih kuat dari baja karbon rendah dan cocok untuk komponen mesin, roda kereta api, roda gigi gear, poros engkol, crankshaft, serta komponen struktur yang memerlukan kekuatan tinggi, ketahanan os, dan tangguh. Baja dengan kadar karbon tinggi penggunaannya adalah baja yang cocok untuk bahan perkakas, untuk dicetak, pegas, kawat kekuatan tinggi, dan alat potong yang dapat dikeraskan dan ditempel dengan baik. Baja paduan rendah low alloy steel digunakan membuat perkakas potong gergaji, cetakan penarikan, pahat kayu, atau pisau pemotong kikir gurdi batu. Baja paduan menengah medium alloy steel digunakan